sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti Samad dengan NPM 022724111206. Saya dari kelas 3E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan merangkum 7 tugas yang telah kami pelajari dan diskusi selama semester terakhir. Video ini dibuat sebagai bentuk evaluasi akhir semester dan sebagai refleksi dari pemahaman saya terhadap materi yang telah diberikan. Nah, pada tugas pertama kita mempelajari tentang teori keuangan dan juga perbankan syariah, prinsip dan praktik. Dan tugas kedua yaitu tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Materi ketiga membahas mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Dan tugas keempat, saya mempelajari peran lembaga dan industri produk pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Dan pada tugas kelima kita membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia, tantangan dan juga peluang. Yang keenam yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Dan materi terakhir yaitu kita membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Oke, baik, mari kita bahas satu persatu materi yang kita telah sama-sama pelajari. Yang pertama di sini yaitu teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Teman-teman, setelah mempelajari dan membahas materi secara keseluruhan, bahwa setiap materi memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman dan juga kemampuan kita sebagai mahasiswa. Materi-materi yang dipelajari untuk berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu pemahaman yang utuh mengenai proses pikiran kritis dan pengambilan keputusan, pengelolaan informasi dan juga penerapan pengetahuan secara praktis. Pembelajaran ini menegaskan bahwa dalam dunia akademik maupun dunia kerja diperlukan kemampuan untuk memahami konsep, menganalisis data, merumuskan solusi dan juga menyampaikan hasil pemikiran secara jelas serta profesional dalam proses ini. Kita tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga pengalaman berpikir, berdiskusi, dan mengembangkan kemampuan komunikasi. Melalui materi yang telah dipelajari, kita belajar bahwa keberhasilan tidak hanya ditemukan oleh kemampuan menghafal, tetapi juga kemampuan mengolah informasi, bekerja sama, berinovasi, dan juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang bisa kita dapat dari materi ini, yang pertama yaitu pemahaman ilmu secara komprehensif. Kita memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan juga lebih mendalam sehingga mampu memahami setiap topik dengan jelas dan juga benar. Yang kedua, kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Kita dilatih untuk mengidentifikasi masalah, menyusun strategi, serta menentukan solusi sebagai
data dan juga logika. Dan yang ketiga itu keterampilan aplikatif dalam dunia nyata. Materi ini memberikan bekal untuk menghubungkan teori dan juga praktik sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatan perkuliahan maupun dunia kerja. Dan yang keempat yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Kita belajar melihat peluang bukan hanya masalah, serta menghasilkan ide atau gagasan baru yang lebih efektif dan juga inovatif. Dan yang kelima, menguatkan sikap profesional dan juga tanggung jawab. Proses pembelajaran mengajarkan disiplin, kerjasama, komunikasi, dan penyusunan tugas secara sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan profesional. Dan yang keenam, membentuk karakter akademik, menjadikan kita sebagai mahasiswa yang berkompeten, percaya diri, dan juga siap bersaing dalam dunia profesional. Dan yang ketujuh yaitu persiapan menuju dunia kerja dan masa depan. Dengan memahami materi secara menyeluruh, kita dapat siap menghadapi tantangan karir, peluang kerja, dan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Yang pertama di sini, perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak awal 1990-an dan kini menjadi salah satu pilar sistem keuangan nasional. Yang kedua, sistem ini berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba, menjadikan lebih etis dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi regulasi sebelum optimal literasi masyarakat, rendah persaingan dengan bank konvensional, dan keterlambatan SDM. Yang keempat yaitu peluang besar. Masyarakat muslim yang luas didukung teknologi serta meningkatkan kesadaran terhadap ekonomi halal. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Perbankan teknologi digital membawa perubahan besar bagi dunia perbankan, termasuk perbankan syariah. Dalam menghadapi era modern ini, bank syariah harus mampu beradaptasi dan berinovasi, namun tetap berpegangan teguh pada nilai-nilai syariah yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan juga amanah. Yang pertama, aspek keamanan dan privasi menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Bank syariah wajib memastikan bahwa seluruh sistem dan data nasabah terlindungi melalui penempatan teknologi keamanan yang canggih dan juga kebijakan privasi yang ketat. Yang kedua, kolaborasi dan fintech menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing melalui kerjasama. Ini bank syariah dapat memanfaatkan inovasi digital seperti mobile banking, pembayaran daring, dan sistem keuangan otomatis yang lebih efisien serta mudah diakses oleh masyarakat luas. Nah, yang ketiga, meskipun peluang yang besar, tantangan juga tidak dapat mulai dari biaya investasi tinggi, keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami teknologi dan prinsip syariah, hingga persaingan dengan bank konvensional dan
vintage, non-syariah, semua ini menuntut strategi pengelolaan yang matang dan juga berkelanjutan. Secara keseluruhan, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang meningkatkan pelayanan, efisien, dan juga kepercayaan nasabah. Bank Syariah harus terus memperkuat struktur kelembagaan, memperluas jaringan digital, dan menanamkan nilai-nilai dalam setiap inovasi. Dengan komitmen yang sudah terhadap prinsip syariah dengan semangat adaptasi terhadap teknologi, Bank Syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional, menghadirkan layanan modern yang tetap berjalan pada nilai spiritual, keadilan, dan juga berkeberkahan. Nah, berikut yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Teman-teman, pengembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada bank itu sendiri, tetapi juga pada peran aktif lembaga dan industri pendukung yang berada di sekitarnya. Lembaga-lembaga seperti OJK, DSN, MUI, dan Bank Indonesia berperan besar dalam menciptakan sistem yang sehat, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, inovasi produk menjadi kunci utama agar perbankan syariah tetap relevan dan menarik bagi masyarakat modern. Produk-produk baru yang berbasis digital, pembiayaan halal, serta layanan berbasis nilai sosial Islam adalah bukti bahwa Bank Syariah membantu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian, kerjasama internasional memiliki peran strategis melalui kolaborasi antar negara, pertukaran pengetahuan, dan teknologi dapat dilakukan untuk memperkuat jaringan serta meningkatkan daya saing perbankan syariah di tingkat global. Hal ini menjadi perbankan syariah tidak hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai pilar ekonomi global yang menunjukkan keadilan dan keberlanjutan. Namun, semua kemajuan itu tentu tidak lepas dari berbagai tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat, serta pengembangan teknologi yang sangat cepat. Untuk menghasilkan hal ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperluas pemahaman dan akses terhadap layanan syariah. Dan yang terakhir, teknologi menjadi faktor pergerakan utama dalam transformasi perbankan syariah melalui digitalisasi dan inovasi vintage. Layanan keuangan syariah kini bisa diakses lebih mudah, cepat, dan efisien, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi Islam. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu transformasi peran Bank Indonesia, tantangan dan peluang. Dari seluruh pemahaman mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan, dapat disimpulkan bahwa perubahan ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan stabilitas dan kualitas sistem keuangan nasional. Yang pertama, kehadiran OJK setelah memusatkan fungsi pengawasan
sektor jasa keuangan sehingga lebih terarah, melindungi, dan juga menyeluruh. OJK berfokus pada pengaturan dan mengawas lembaga keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan bahwa kegiatan industri keuangan berjalan aman dan juga sehat. Yang kedua, peran Bank Indonesia mengalami transformasi penting. Setelah tugas pengawasan dialihkan ke OJK, BI kini lebih fokus sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional. BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi menjadi pengatur, pembina, sekaligus penentu arah kebijakan moneter. Dan yang ketiga, hubungan antara BI OJK dapat menjadi kunci keberhasilan stabilitas ekonomi. Koordinasi keduanya sangat pengaruh untuk menjaga kekuatan sistem keuangan, terutama dalam merespon tantangan besar seperti perkembangan teknologi, risiko sistematik, dan juga perubahan ekonomi global. Yang keempat yaitu transformasi ini membawa dampak positif bagi sektor perbankan. Bank-bank nasional kini lebih transparan, lebih akuntabel, dan mengikuti standar yang lebih tinggi untuk memenuhi regulasi OJK. Kepercayaan masyarakat meningkat dan stabilitas keuangan secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Selain itu, BI terus digitalisasi sistem pembayaran dan memperluas pemanfaat teknologi untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Bank Indonesia juga aktif dalam edukasi dan literasi keuangan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial maupun mampu menghindari risiko penipuan atau lembaga keuangan ilegal. Secara keseluruhan, transformasi peran BI dan kehadiran OJK adalah wujud dari pembaruan tata kelola sistem keuangan Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menghadapi era digital dan globalisasi dengan lebih siap, lebih kuat, dan lebih stabil. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Mengatasi tantangan-tantangan ini merupakan kunci agar sektor perbankan syariah tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berkembang secara kualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Dari keseluruhan penjelasan yang telah kita bahas kemarin, dapat kita simpul bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi nasional. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih berinovasi, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Tapi fokus utama pada kemaslahatan masyarakat. Bank Indonesia harus mendorong pertumbuhan sektor ini melalui berbagai strategi, mulai dari percepatan inklusi keuangan syariah maupun regulasi, inovasi digital, hingga pemberdayaan UMKM. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengangkat bangsa pasar bank syariah, tetapi juga mewujudkan ekosistem keuangan yang stabil, aman, dan juga kompetitif. Meskipun menghadapi
Tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, serta persaingan dan bank konvensional. Perbankan syariah tetap memiliki peluang besar untuk berkembang dengan kolaborasi antara regulator, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, dan yang terakhir yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan, pembahasan mengenai kesadaran masyarakat, inovasi produk, dan juga perkembangan global dapat kita ambil bahwa perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan literasi masyarakat membuka peluang bagi pertumbuhan industri ini. Inovasi produk menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan zaman dan juga memenangkan persaingan di era digital. Sementara itu, perkembangan global memberi kesempatan belajar dan berkolaborasi untuk mengadopsi praktikum terbaik di dunia. Keseluruhan dalam manfaat peluang tersebut, perbankan syariah mampu menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan juga berkelanjutan, serta memberikan manfaat tidak hanya untuk umat, tetapi juga untuk bangsa dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dari seluruh materi yang telah dipelajari selama 1 semester mengenai keuangan perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan juga berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sistem ini hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi yang dilandaskan nilai moral dan juga etika Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun inovasi layanan. Hal ini didukung oleh peran kuat lembaga pengawasan seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN MUI yang memastikan bahwa seluruh operasional bank syariah berjalan sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Selain itu, kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam melayani keuangan syariah, sehingga memudahkan akses masyarakat melalui sistem yang cepat, efisien, aman, dan juga modern. Meskipun begitu, sektor perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM profesional, persaingan dan bank konvensional, serta tuntunan inovasi berkelanjutan. Namun, tantangan tersebut sekaligus menjadi peluang besar untuk perkembangan, terutama dengan meningkatnya kesadaran ekonomi halal dan dukungan permanen dalam memperluas ekosistem keuangan syariah. Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada lembaga keuangan, tetapi juga pada kolaborasi antara regulator, akademisi, industri, masyarakat, dan juga generasi muda
sebagai calon profesional masa depan. Melalui pembelajaran selama 1 semester, banyak manfaat dan juga keterampilan penting yang kita peroleh. Salah satunya yaitu kita dapat pemahaman ilmu secara komprehensif. Kita memahami konsep dasar ekonomi Islam, prinsip perbankan syariah, fungsi lembaga pendukung, serta transformasi digital dalam industri keuangan teman-teman. Dan yang kedua itu kita dapat kemampuan berpikir kritis dan juga analisis. Kita belajar menganalisis masalah, mengevaluasi tantangan, serta merumuskan solusi berdasarkan logika, data, dan juga prinsip syariah. Dan yang ketiga yaitu kita dapat keterampilan praktis untuk dunia kerja. Kita belajar menghubungkan teori dengan praktik, memahami sistem keuangan, dan juga sikap memasuki dunia profesional yang menuntut pemahaman teknologi dan inovasi. Dan yang keempat yaitu menguatkan karakter profesional. Ini dapat melatih kedisiplinan, kemampuan bekerja sama maupun komunikasi dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas akademik secara sistematik dan ilmiah. Dan yang kelima yaitu wawasan tentang perkembangan ekonomi masa depan. Kita memahami bahwa digitalisasi dan inovasi menjadi kebutuhan utama agar industri keuangan syariah dapat bersaing di era modern. Lama sampai. Dan yang keenam yaitu pentingnya nilai moral dalam ekonomi. Perbankan syariah membawa pesan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan juga bermanfaat untuk sosial. Yang ketujuh yaitu motivasi untuk ikut kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai generasi muda, kita memahami bahwa peran untuk mengembangkan individu keuangan syariah melalui kreativitas, pengetahuan, dan profesionalisme. Dengan penguasaan ilmu, kemampuan analisis, dan juga pemahaman terhadap nilai syariah, kita lebih siap untuk menghadapi dunia kerja, bahwa kita bisa bertanggung jawab dengan perubahan dan juga berkontribusi dalam memajukan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Nah, semoga pengetahuan yang kita peroleh selama perkuliahan ini menjadi bekal berharga untuk masa depan dan juga menjadi langkah awal untuk menjadi generasi profesional yang berintegritas dan juga berdaya saing. Terima kasih kepada dosen pengampu dan seluruh teman-teman yang telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi bekal berharga untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Makes it hard.